menunjukkan ya rancangan aktualisasi dari Yanwar Putra Chandra, sarjana teknik ya. Nah, ini sebagai pengawas tata bangunan dan perumahan ya. Oke. Nah, di sini identifikasinya sudah bagus ya terkait isu yang ada di organisasi atau instansi Yanwar ya, Dinas Perumahan dan Pemukiman. Nah, hanya saja ini identifikasi nomor 3, 4, dan 5 ini belum pas karena belum tergambar dengan jelas apa yang dimaksudkan ya. Belum optimalisasinya hasil pelaporan pengawasan pekerjaan fisik. Nah, sebaiknya itu dijelaskan, digambarkan apa yang belum optimal itu ya. Misalnya, belum tersedianya hasil pelaporan pengawasan pekerjaan fisik saat diperlukan ya. Itu belum tertatanya pengarsipan hasil pekerjaan di dinas perumahan ya. Belum ya bagaimana nih perencanaannya, bagaimana nih pekerjaan fisiknya ya. Jadi yang optimalnya itu yang gimana yang kamu, jadi itulah perlunya kita melihat kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan ya, sehingga kamu tahu menuangkan pernyataan-pernyataan sesuai dengan apa yang kamu maksudkan atau pikirkan ya. Oke, nah setelah ada identifikasi isu, kita menentukan, yang perlu sekarang adalah menentukan isu atau topik yang akan kita angkat dalam rancangan aktualisasi ya. Nah, untuk itulah kita perlu alat bantu analisis ya. Kita gunakan APKL ya, karena kriterianya aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Itu sangat tepat untuk melihat isu ya. Nah, dan kita butuh satu isu yang akan kita angkat topiknya. Oleh karena itu kita perlu scoring ya. Scoring, setelah scoring ya, di sini kita lihat ya scoringnya Yanwar. Ini ada 3 yang nilainya sama ya, dan tidak mungkin lah ketiga-tiga ini yang kita angkat dalam rancangannya. Jadi kita lakukan lagi Yanwar APKL lagi untuk pernyataan-pernyataan yang 3 ini ya, yang terpilih. Nah, sehingga nanti kita dapatkan ranking satunya, itulah yang akan kita jadikan isu rancangan aktualisasi ya. Tapi perbaiki dulu pernyataannya ya, supaya analisisnya tajam ya. Nah, ini saya juga ada contohkan ya, sudah selesai, diikuti saja, dibaca saja ya. Nah, setelah ada isu ya yang kita dapatkan satu ya, ingat satu aja. Nah, kita langkah kedua yaitu mencari prioritas masalah. Apa prioritas masalah? Nah, sebelum menentukan prioritas masalahnya, kita identifikasi lagi masalah-masalah yang terkait isu tadi, isu yang terpilih, isu yang ranking 1 tadi. Ya, kita identifikasi lagi apa nih. Nah, kalau misalnya terpilih tadi hasil hasil pelaporan ya. Jadi belum tersedianya hasil pelaporan pengawasan pekerjaan fisik saat dibutuhkan ya. Nah, kalau memang itu ya yang kondisi sebenarnya, itu kita identifikasi lagi masalah yang terkait hasil pelaporan tadi ya, misalnya. Nah, kalau di sini Yanwar kan masih pakai kalimat-kalimat yang ini ya. Ada lagi nih masalah baru, belum terupdate-nya data perumahan ya. Nah, berarti ya kalau memang hasil pelaporan itu karena data, oke. Jadi ya belum terupdate-nya data pekerjaan perumahan ya, data pekerjaan pengawasan pekerjaan fisik. Ya, itu harus jelas ya. Kalau di sini cuma bilang data perumahan, nah itu kan luas sekali masalahnya ya. Nah, jadi kita fokuskan kepada hasil pelaporan tadi. Jadi kalau misalnya mau angkat soal data, tidak ya, jadi bukan ini ya, karena masalah yang kita mau lihat identifikasi adalah tidak terupdate-nya. Kalau belum terupdate-nya, berarti itu kesalahan Anda ya dalam melakukan pekerjaan ya. Tetapi karena memang kondisinya adalah tidak terupdate itu data pengawasan ya, data pengawasan pekerjaan fisik. Oke ya. Nah, yang ketiga lagi berarti tentang data. Kedua tadi jangan copy paste dengan isu tadi ya.
tapi kita identifikasi lagi masalah. Misalnya ya, belum adanya sistem pelaporan, ya. Nah, itu kan ini masalahnya yang dicari. Belum adanya sistem pelaporan pengawasan pekerjaan fisik berbasis elektronik, boleh ya. Kalau sekarang sudah ada tapi mungkin masih pengerjaannya secara manual. Nah, itulah inovasinya. Ya, nanti ya. Sekarang kita belum ini, kita masih cari prioritas masalah. Ya, belum optimalnya. Jadi belum adanya sistem pelaporan pengawasan pekerjaan fisik, ya. Tadi data, kemudian sistemnya, kemudian yang ketiga, ini kenapa ke perencanaan lagi, ya? Kita nggak sebut-sebut lagi perencanaan, tapi mungkin belum adanya prosedur kerja sistem pelaporan pekerjaan fisik. Kan beda kan, ada prosedur kerja, ada sistem, ada inventaris data gitu loh, ya. Nah, tapi semua terkait dengan isu yang kita pilih. Oke? Deal, bungkus. Yang langkah ketiga adalah kita akan mencari penyebab masalah. Nah, penyebab masalah. Jadi penyebab masalah itu apa yang ada di kolom ini tadi, ya, yang saya perbaiki sesuai pernyataan yang betul. Itulah yang kita kita scoring lagi, akhirnya dapat lagi yang ranking 1 apa. Jadi kalau masalahnya pada sistem pelaporan, nah itulah yang kita cari penyebab masalahnya. Kita tidak ulas lagi data, tapi kemungkinan nanti intervensinya satu kali kita kerja, kita intervensi di sistemnya, tetapi masalah data, masalah prosedur kerja itu semua sudah teratasi, ya. Nah, jelas dengan ini akan menyelesaikan isu yang di awal tadi. Oke. Nah, ya, kita identifikasi, jadi perbaiki dulu pernyataan-pernyataan kalimatnya sehingga kamu lebih kritis lagi dalam menganalisis, ya. Nah, kita identifikasi, ya. Ini masalah utamanya di level kedua ini. Nah, di level ketiga ini adalah penyebab masalah, ya. Penyebab masalah ini apa yang kamu ini, ya. Kan ini tadi masih prioritas masalah kan udah dapat. Nah, dari masalah utama tadi, ya, masalah utama tadi, misalnya belum adanya sistem pelaporan pengawasan pekerjaan fisik berbasis elektronik, ya, misalnya, ya, karena itu kondisi yang diharapkan, ya, itu kondisi yang diharapkan. Nah, jadi kan jelas masalah prioritas masalahnya sudah jelas, ya, belum adanya sistem pelaporan pekerjaan fisik di dinas perumahan berbasis elektronik, ya, kira-kira begitulah, ya, yang mana yang paling tepat. Nah, kita carilah penyebab masalah dari hal tersebut, ya. 1, 2, 3. Penyebab masalah, ya, yang di level 3 ini, kemudian level 4-nya adalah akar penyebab masalah. Jadi dari penyebab masalah, ketiga penyebab masalah ini mana yang kamu paling minati, paling sanggup kamu aktualisasikan nanti, dan paling antusiasme kamu tinggi di sana, ya. Kalau mau pakai alat analisis lagi untuk memperhitungkan efektivitas efisiensinya, silahkan pakai alat analisis McNamara. Kriterianya jadi sama USG, APKL di scoring juga, tetapi kriterianya adalah efektivitas, efisiensi, dan biaya. Untuk scoringnya, ya, itu kalau biayanya murah atau bahkan tak berbiaya itu skornya 5, ya. Tetapi kalau ada biaya dan tinggi itu skornya 1 atau 0, ya. Oke, ingat itu aja. Setelah itu mana yang ranking 1 lagi dari McNamara ini, itulah yang kita intervensi duluan, atau disitulah pusat perhatian kita dan mendesain kegiatan-kegiatan yang akan kita aktualisasikan, ya. Itu yang pertama, menyelesaikan itu, dan kemungkinan akar penyebab masalah ini ketiga ini bisa terselesaikan, ya, kita jabarkan dalam kegiatan-kegiatan kita, ya. Nanti di sini sudah ada proses kita berpikir untuk menemukan gagasan kreatif, ya. Kalau begitu akar penyebab masalahnya, saya bisa lakukan hal ini, saya mau buat begini, ya. Nah, itulah gagasan kreatif. Jadi dari ketiga akar penyebab masalah kita tambah lagi 3, kira-kira apa, ya, kamu yang lebih tahu. Dan ingat, gagasan itu adalah yang kamu bisa kerjakan selama 1 bulan, ya. Jangan sampai
Ya. Kalaupun tidak bisa kamu selesaikan, kamu harus jelaskan di pendahuluan bahwa ini jangka, ya, ada jangkanya, penyelesaian ini ada jangkanya. Saya hanya menyelesaikan di jangka pendek, yaitu selama kegiatan pelatihan dasar. Ya, itu harus. Kalau misalnya kamu ini kan di sini tidak sebutkan di sini, tapi kamu ada di pendahuluan. Jadi orang pada mengerti di awal ya sampai begini. Kalau misalnya memang jangka panjang ya, ada jangka pendek, ya itu pada saat kegiatan pelatihan dasar. Nah, jangka menengah ya mungkin setelah pelatihan dasar 1 bulan 2 bulan kemudian baru bisa terselesaikan ya. Dan atau jangka panjangnya ya. Tetapi kita fokus di jangka pendek karena itulah yang akan dievaluasi ya. Oke. Serasa nggak sulit ya. Terakhir setelah ketemu gagasan kreatifnya ya dibuatlah seperti ini aja ya. Kalau sudah lewat pohon analisis tahu, dibuatlah dalam bentuk poin-poin 1, 2, 3 ya. Penyebab masalahnya ya. Jadi penyebab masalah, jadi isu itu memang di awal saja, isu itu adalah topik ya. Beda dengan prioritas masalah, penyebab masalah, akar penyebab masalah ya. Nggak usah lagi singgung-singgung isunya ya, isu utama supaya kamu nggak rancu nih ya. Jadi kita cari akar penyebab masalahnya 1, 2, 3 oke ya. Tapi yang paling penting adalah pernyataan-pernyataannya yang sesuai yang kamu ini kan ya, kamu lihat, kamu pahami dan lain sebagainya. Gagasan kreatif ini ya nggak perlu dong didiktekan ya, kamu lebih tahu lah ya karena teknis kamu ya, teknis pekerjaan kamu ya. Pohon alternatif. Pohon alternatif ini sudah tepat juga. Jadi untuk perbaiki lagi kalimatnya ya, saya nggak mau lihat dulu kalimatnya ini masih belum tepat ya. Seperti ini ya, kita buang tapi kita pilih-pilih. Yang biru itu adalah yang terpilih ya. Ini akar penyebab masalahnya ya. Oke, di sini penyebab apa? Akibat, kemudian masalah utama, penyebab masalah, akar penyebab masalah yang paling bawah ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, ya sudah. Setelah itu sudah mendapatkan gambaran dan mengerti, memahami apa yang kamu akan apa yang ada dalam desain atau rancangan kamu. Itulah kita buat judul ya. Kalau judulnya Januar ini kira-kira seperti ini ya. Jangan kata optimalisasi, kita nggak tahu yang optimal itu untuk pelaporan gimana ya. Pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan sehingga waktu habis hanya untuk mempersamakan persepsi. Tetapi kalau kita jelas, akurat, analisisnya tajam, itu tidak akan banyak pertanyaan, tetapi justru memberikan masukan-masukan dari penguji, dari coach, dari mentor yang akan dipersatukan, dipertemukan semua dalam seminar ya, dalam seminar rancangan aktualisasi. Ya, sebaiknya judulnya seperti ini, pelaporan pengawasan pekerjaan fisik. Ya, pekerjaan gimana nih? Ya, jadi pengawasan pekerjaan fisik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berbasis elektronik ya. Kamu kembangkan, kamu ini kan. Jadi ini penggunaan Drive bersama sebagai media informasi nggak usah ya ada dalam judul, nggak usah muncul dalam judul, tapi muncul dalam tahapan-tahapan kegiatan kamu ya. Pemanfaatan Drive ya untuk menyimpan data dan lain sebagainya, dan semua orang bisa memanfaatkan ya. Jadi jangan lupa juga ada kemanfaatan ya. Lihat kembali kisi-kisi ya, saya sudah kasih belum ya kisi-kisi evaluasi? Kalau enggak, buka ya di channel saya Silviani Kesuma ya, supaya lihat lagi kisi-kisi apa sih dalam rancangan itu, penilaian-penilaiannya. Ya, oke. Jadi semua kita mengacu ke sana supaya hasilnya lebih baik dan sesuai yang diharapkan. Oke, demikian dulu yang saya bisa berikan. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu di coaching berikutnya.